Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menyaksikan channel kami Sidaka Production. Malam ini kita ada di tempat Mas Adi Pangestu, biasa disebut dengan Mas Adi. Siapakah Mas Adi itu? Kita lihat bersama-sama, tonton videonya sampai akhir ya guys. Ya, kita lihat siapa Mas Adi tersebut. Mas Adi, kan saya dengar-dengar di berita-berita sosial media dan sudah masuk TV juga, katanya Mas Adi ini viral dengan semangatnya tanah air Indonesia. Semangat Mas Adi dengan tanah air Indonesia itu gimana tuh? Saya pengen tahu semangat Mas Adi. Semangat nasional, semangat cinta tanah air itu adalah sebagian hubul watan minal iman wa islami. Jadi dulu itu para ulama, para sejarawan itu dulu di Jombang Tebu Ireng, Jawa Timur, Mbah Hasyim Asy'ari itu untuk bersemangat nasionalisme dan patriotisme, karena hubul watan minal iman itu sebagian, cinta tanah air itu sebagian dari iman, kayak gitu. Iya. Katanya Mas Adi itu punya banyak bendera ya? Iya, banyak. Itu di tempat Mas Adi ini, Mas Adi masih menyimpan bendera sebanyak berapa? Itu 150-an. 150. Iya. Itu bendera merah putih semua? Iya, merah putih dan lain-lain sebagainya. Nah, ini di atas ini ada buku, ini buku apa ini Mas? Ini bukan buku, ini Oh, foto-foto. ini Iya, foto. foto-foto pahlawan. Foto-foto pahlawan. Iya, dari presiden juga ada. Ini Berarti dari presidennya pertama sampai Joko Widodo. Oh, sampai Iya. Bapak Joko Iya. Widodo. Iya, masih lengkap ini koleksinya. Ya, saya mau bertanya dengan Mas Adi. Iya. Awal mula Mas Adi itu mengoleksi dari bendera sampai foto dan baju dari zaman-zaman para penjajah dulu, para ya zaman dulu lah. Iya. Itu motivasinya Mas Adi itu gimana? Untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Jadi generasi penerus bangsa itu harus menghormati jasa-jasanya para pahlawan yang telah gugur, karena pahlawan itu adalah orang tua kita semua yang patut kita dihormati. Setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan Republik Indonesia di Purworejo, makam pahlawan Projo Handokoloyo. Jadi saya juga sedikit menonton dari medsos yang ada, biasanya Mas Adi itu kan ada koleksi bendera. Nah, bendera apa saja yang Mas Adi punya, boleh kita lihat bersama. Oke. Ya, ini ya Mas benderanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bendera NU dan ini bendera, ada bendera Fataya juga ada, dan ini bendera-bendera merah putih. Kalau yang ini yang dipasang di situ kalau pas hari-hari besar nasional. Yang ini? Ya, Yang ini? ya, yang ini. Untuk ukuran sendiri, Ya, kalau ukurannya itu berapa ya? Saya pokoknya dari kecil sampai ke yang Iya, besar. Yang iya. besar. Oke. Yang besar. Ya guys, ini Ya. bendera. Bendera dari Mas Adi yang Iya. dikoleksi Mas Adi. Ini benderanya yang dipasang di depan rumah kediaman Adi Pangestu. Oh, ini. Oke, ini bendera yang dipasang di depan rumah beliau dengan ukuran berapa ini ya? Kurang lebih 1,5 meter ya? 1,5 meter. 1,5 meter, ya. Ya. Oke. Kalau yang ini dulu yang pertama kali ini Mas. Jadi itu yang kedua. Oh. Ya, ini yang pertama kali itu dulu ada tiangnya Mas. Ada tiang gitu. benderanya. Ini berarti bendera pertama kali Iya, Mas ya? ini Oh, bendera pertama kali. Iya, ini Oke. bendera pertamanya, terus ini yang keduanya. Oke. Iya. Untuk motivasi sendiri Mas dari pengkoleksian bendera ini, maksudnya mendapatkannya apa, dengan dikumpulin sedikit demi sedikit atau gimana? Iya, sedikit demi sedikit saya mengumpulkan uang dari berjualan sayur untuk membeli sangsaka merah putih Wah, sebagai wujud rasa nasionalisme dan patriotisme kepada para pahlawan yang telah gugur.
Jadi setiap hari-hari besar saya memasang bendera pusaka ini. Oke guys, itulah motivasi dari Mas Adi untuk bendera. Beliaunya mendapatkannya dari hasil hasil berjualan, jualan jualan sayur. sayur untuk apa namanya, mendapatkan ya menghormati lah Menghormati jasa-jasa para pejuang yang telah ya, gugur. para pejuang. Karena jasa-jasa Oke, para guys, mantap. pahlawan yang telah gugur itu sangat-sangat dimimpikan oleh generasi penerus bangsa Indonesia. Oke. Mari kita bersama-sama untuk mengheningkan cipta mulai. Selesai. Amin. Oke, terima kasih. Monggo dilanjutkan. saya mau melihat foto-foto yang dikoleksi Mas Adi dari foto Presiden pertama. yang pertama kali sampai presiden yang pertama kali sampai presiden Bapak Joko Widodo. Iya, oke, Ya, siap. ya saya pengen melihat dari awal sampai Akhir. ya. Iya, boleh. Ya, Saya kita- akan perlihatkan. ya, kita lihat ya. Ini foto-foto dari presiden pertama kali, presiden Indonesia sampai presiden Bapak Jokowi. Mas Adi, Iya. pahlawan yang saya pengen tahu pahlawan-pahlawan yang ada di Purworejo. Mas Adi bisa menyebutkan dan menjelaskannya biar semua orang yang menonton itu tahu bahwa Purworejo itu mempunyai pahlawan gitu. Iya. Ya, silakan. Oke. Pahlawan dari Purworejo yaitu ada 5 pahlawan. Yang nomor 1 itu adalah W.R. Supratman, nomor 2 adalah Ahmad Yani, nomor 3 adalah Sarwo Edi, nomor 4 adalah Urip Sumoharjo, dan nomor 5 adalah Kasman Singodimejo. Kalau yang W.R. Supratman itu tanggal 19 Maret tahun 1903 beliau lahir di desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Dan ibunya bernama Siti Senen atau yang dikenal dengan nama Mbok Senen. Dan bapaknya bernama Joyomono Kartodikromo, tentara Kenil Belanda. W.R. Supratman mengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya berusia 21 tahun di Jatinegara. Dan pada usia 24 tahun W.R. Supratman kunjungan di desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo yang terakhir kalinya. Dan usia 35 tahun W.R. Supratman sudah meninggal. Penunggu museum atau juru kunci W.R. Supratman, kediaman rumah W.R. Supratman yaitu adalah Bapak Panut Mariono. Itulah dari W.R. Supratman yang harus kita jaga dan yang harus kita telusuri. Itulah di desa Somongari adalah aset wisata bagi seluruh warga Purworejo yang belum pernah ke sana. Mari kita ke sana bersama-sama. Dan nomor yang kedua adalah Bapak Ahmad Yani, tempatnya di Ngrendeng, Jawa Tengah, Indonesia. Itu di desa Ngrendeng itu adalah tempat kelahirannya Bapak Ahmad Yani yang dulu pernah ikut berjuang G30 SPKI. Pada pukul 4 rombongan Cakrabirawa menggeruduk rumahnya Ahmad Yani, dan itu terjadilah peperangan yang sangat keji bagi bangsa Indonesia.
Nah, setelah itu pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu jenayahnya itu diangkat, setelah diangkat dimasukkan ke dalam peti, setelah itu dibawa ke Kalibata, Jakarta, Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setelah itu didoakan kepada para jenderal-jenderal semoga memberikan kemudahan dan diberikan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau pahlawan Sarwoedi itu adalah pahlawan TNI yang dulu pernah gugur di perjuangan. Itu adalah anaknya Presiden yang ke-6 adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu dulu anaknya dan dimakamkan di situ di Desa Sindurjan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Keempat adalah Bapak Urip Sumoharjo, asli orang Sindurjan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Itu dulu ceritanya, itu dulu mau sekolah tapi itu miskin. Jadi dia itu miskin, setelah miskin terus dia melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi. Setelah itu bisa memberikan pengetahuan kepada adik-adiknya dan para keluarganya. Dia berjuang untuk membela rasa cinta tanah air dan semangat nasionalismenya. Itu Urip Sumoharjo itu luar biasa sekali. Ya, yang kelima, Mas. Yang kelima adalah Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo adalah orang Bulus, itu makamnya di Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, itu dulu Kasman Singodimedjo itu orangnya itu dalam nasionalisme itu sangat-sangat kokoh untuk memperjuangkan Indonesia. Sebagai wujud rasa nasionalisme, beliau rela mengorbankan dirinya untuk membela tanah air dan berjihad revolusi jihad 22 Oktober tahun 1945. Kiai Hasyim Asy'ari, Jombang, Tebu Ireng, Jawa Timur. Ya, itulah semua pahlawan-pahlawan yang ada di Purworejo ya teman-teman. Jangan salah kalau Purworejo itu tidak mempunyai pahlawan ya. Dari Mas Adi aja yang umurnya masih muda, dia bisa menghafal semua pahlawan-pahlawan yang ada di Purworejo. Dan kalian jangan lupa, dari pemuda-pemuda atau anak-anak muda zaman sekarang itu harus bisa memahami siapa pahlawan dan bagaimana ciri-ciri atau dari awal usul sampai akhir usul itu harus semuanya bisa untuk memahami. Jangan sampai nanti ditanya pas di jalan atau di mana orang mana dan ditanya pahlawan kalian semua kurang paham ya. Itulah Mas Adi yang umurnya masih muda, sudah bisa atau paham semua pahlawan-pahlawan yang ada di Purworejo. Mas Adi punya katanya di video-video di YouTube, di berita itu Mas Adi punya Garuda Pancasila. Iya, saya punya. Ini Garudanya Pancasila yang dulu pernah saya bawa ketika pada saat upacara hari ulang tahun Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2021. Ini saya kemarin membawa ini dan membawa sangsaka merah putih, memakai baju ini, dan saya berjalan untuk mengingatkan bahwa sebagai hari itulah tanggal 1 Juni itu adalah hari ulang tahun Pancasila yang ke-76 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Pancasila, Merdeka. Merdeka, iya. Dan ini dulu Pancasila itu dibuat oleh dua tokoh, yaitu Bapak Soekarno dan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Jombang, Tebu Ireng, Jawa Timur. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu mampu membuatkan kita
Pancasila, dan Bung Karno mampu membuatkan kita peta. Setelah itu Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari buku Sota Soma. Ini dulu yang membuat kebinekaan itu adalah Gus Dur. Jadi kita itu harus memperkuat kokohnya Pancasila, kokohnya NKRI itu adalah dari sinilah, dari Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, itu kita semua tidak akan bersatu padu untuk Indonesia yang sejahtera. Karena apa? Indonesia yang sejahtera ini adalah dari kebinekaan inilah mari kita bersama-sama berkumpul untuk mengenang jasa-jasa yang telah pahlawan-pahlawan dari Sabang sampai Merauke yang telah berjasa untuk berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi wujud Indonesia merdeka lah seperti inilah wujudnya, adanya kebinekaan Tunggal Ika. Seperti itu. Kepada Mas Adi kami sampaikan beribu-ribu terima kasih, bahwasanya informasi secara langsung kami dapatkan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi pada terutama kaum milenial, bahwasanya untuk mencintai tanah air itu tidak harus kita siap, dalam artian kita memang suatu kewajiban. Iya. Jadi siap nggak siap, ya harus siap kan seperti itu. Iya, Nah, seperti oke. itu. Iya. Kiranya seperti itu dari kami. Mungkin ada tambahan, monggo. Ya dari saya Iya. beribu-ribu terima kasih kepada Mas Adi karena Ya. sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Saya bertemu dengan Mas Adi, dan dari saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu. Ya. Dari Mas Adi mau ada penyampaian untuk yang statement terakhir ini, monggo. Kalau yang statement ini terakhir, mari pemuda Indonesia untuk bersemangat, untuk menjiwai rasa nasionalisme, karena NKRI itu adalah rumah kita, Pancasila itu juga rumah kita. Mari kita bersama-sama membangun. Ayo generasi penerus bangsa Indonesia dan seluruh Kabupaten Purworejo, mari kita bangun bersama-sama. Hidupkan Purworejo, hidupkan NKRI, karena NKRI adalah pakar kita, adalah harga mati. Cinta NKRI itu adalah sebagian dari iman. Mari kita bersama-sama mencintai NKRI, harga mati. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Setelah ini kami pamit. Terima kasih banyak. Ya. Kami aturkan untuk ilmunya. Ya. Sekali lagi mohon pamit. Ya. Oke. Oke. Bukan kesemangatan kita kepada NKRI. NKRI harga mati. Diulangi lagi. NKRI harga mati. Jangan lupa subscribe ya, link di bawah ini. Ketik loncengnya, pencet loncengnya, langsung klik like di bawah ini. Dan jangan lupa komen, dan misal bermanfaat buat kalian silahkan untuk dipelajari atau di share ke teman-teman ya. Terima kasih semuanya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.